Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-ria, Tuhan sumber gembiraku. Halo saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan, amin. Jaga kesehatan selalu, sebab kita ini baik Tuhan. Saudari-saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, yang bekerja setiap waktu, setiap saat menemani kita. Kemarin buka Facebook ke Marketplace. Anda tahu Tuhan itu bercanda. Tuhan itu menyapa. Seperti apakah? Tidak ada yang kebetulan. Jadi saya buka Marketplace, saya ingin cari tanaman hias. Dan saya temukan tawaran ini. Ini adalah lombok. Ini adalah cabai Bolivian. Cabai rainbow, cabai pelangi. Yang satu tangkai itu buahnya itu ada yang ungu, merah, orange, hitam, hijau, kuning gitu, rainbow. Ini. Nah, ini saya dapatkan di Marketplace. Saudari-saudara, yang aneh adalah begini. Saya buka Marketplace di YouTube dan saya temukan tawaran ini dan saya menyatakan saya mau membeli. Dan kebetulan memang saya cari penjual yang di Wonogiri. Kemudian saya bilang saya mau beli karena dia bilang bisa diantar ke rumah dan dibayar di rumah. Maka saya bilang silakan antar, saya senang. Saya beri alamat, saya Agus di Jalan Murti Pranoto 1 Wonogiri. Tahu nggak? Kemudian dia menelpon saya. Dia mengatakan, maaf ini siapa? Saya bilang saya Agus di Sanggeran Wonogiri. Lalu dia mengatakan, kok Jalan Murti Pranoto 1? Ini Romo Agus ya? Lalu tanpa sepengetahuan saya ternyata lombok ini sudah ada di depan pintu masuk pasturan dan gratis. Tuhan itu sangat luar biasa ya. Ketika kita punya keinginan dia menjawab dan mengantar melalui orang-orang yang baik. Lihat, Marketplace itu ribuan yang ada di sana. Lah kok nembak satu aja seduluri dewi. Baik saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Tren sekarang adalah ekologis, ya kan? Hidup yang ekologis, dan Bapak Suci melalui ensiklik Laudato Si menyerukan kepada kita supaya melakukan pertobatan ekologis. Apa itu pertobatan ekologis? Pertobatan ekologis adalah bertobat dengan cara berdamai dengan alam, merengkuh alam sebagai bagian dari pesiaran hidup yang mendukung kehidupan semesta yang bisa memuliakan Tuhan. Banyak orang mengatakan ini tren baru, bahwa Bapak Suci menyapa melalui keutuhan, mengajak untuk nguri-uri memelihara keutuhan ciptaan. Tetapi saudari-saudara, saya ingin mengatakan betapa kepedulian akan lingkungan dan keutuhan ciptaan itu sudah ada bahkan kurang lebih 1000 tahun yang lalu. Luar biasa. Kalau Anda ingat nama baptis Fransiskus Assisi, atau gambar-gambarnya sering menghiasi kaca-kaca patri di gereja-gereja lama, patungnya juga ada di mana-mana, membawa burung merpati, atau di dekatnya banyak hewan piaraan. Itulah Fransiskus Assisi yang hidup di abad 12 akhir dan 13 awal. Dia lahir tahun 1182 di Assisi, maka disebut Fransiskus dari Assisi, Fransiskus Assisi, FA. Dan kalau Bapak Suci itu peduli pada keutuhan ciptaan, pasti beliau juga diinspirasi oleh santo yang menjadi kekagumannya,
sehingga dia memilih nama menjadi Bapa Suci Fransiskus Paus kita. Yaitu siapa lagi kalau bukan Santo Fransiskus dari Assisi 900 tahun atau 1000 tahun yang lalu. 900 tahun yang lalu Sugengi. Apa yang menjadi inspirasi dari Santo Fransiskus Assisi? Banyak tentu saja, tetapi yang berkaitan dengan lingkungan, saya ingin membacakan bagi Anda tentang Santo Fransiskus Assisi. Seperti apa kepedulian dengan lingkungan? Bagi Santo Fransiskus dari Assisi, ciptaan adalah keagungan Tuhan. Maka melalui ciptaan kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Maka berbahagialah Anda yang suka tanaman, suka pelihara hewan-hewan piaraan. Sini Luis sini. Luis sini. Saya kenalkan. Sini Luis. Nih Luis ini. Nah, mana Luis? Kalau suka binatang piaraan, berbahagialah yang mencintai alam. Saudari-saudara yang dicintai Tuhan, apa yang dikatakan oleh Santo Fransiskus tentang alam? Dia menyebut alam, menyebut matahari, bulan, tanaman, piaraan sebagai saudara. Kenapa saudara? Saudara sesama ciptaan, bahkan dikatakan saudara satu Bapa, Allah pencipta. Dalam karyanya yang berjudul Gita Sang Surya, Santo Fransiskus pernah menulis lagu, lirik atau syair pujian kepada Tuhan melalui semesta. Di antaranya saya kutipkan di sini. Terpujilah Engkau Tuhanku bersama semua makhlukmu, terutama Tuhan Saudara Matahari. Dia terang siang hari, melalui Dia kami Kau beri terang. Tuhan Saudara sinar matahari, Tuhan Saudara matahari. Dia indah dan bercahaya dengan sinar cahaya yang cemerlang. Tentang Engkau yang maha luhur, Dia menjadi lambang. Matahari mempertemukan kita dengan Sang Pencipta. Maka kalau Anda berjemur, Anda bersyukur karena Anda berjumpa dengan Sang Pencipta yang menyapa. Terpujilah Engkau Tuhanku, karena saudari bulan dan bintang-bintang di cakrawala Kau pasang mereka, gemerlap, megah, dan indah. Saudari bulan, saudari tanaman, saudara anjing, hebat ya, bersatu dalam keutuhan ciptaan. Dan Santo Bonaventura yang menulis riwayat hidup Santo Fransiskus memberi kesaksian begini, indah sekali, mari kita rasakan. Ia bersorak-sorai atas segala perbuatan tangan Tuhan, dan lewat pemandangan-pemandangan yang menyenangkan itu hatinya bangkit kepada dasar dan sebab yang menghidupkan itu. Dasar dan sebab huruf besar, artinya Tuhan. Dalam hal-hal yang indah dilihatnya yang maha indah, ia mengikuti Sang Kekasih di mana-mana lewat jejak-jejak yang ditinggalkannya pada benda-benda. Dari semuanya dibuatnya bagi dirinya tangga yang dapat dinaikinya untuk sampai kepada Dia yang sepenuhnya amat menarik itu. Saudari-saudara, maka ajakannya adalah ayo tanggapi ajakan Bapa Suci Fransiskus Paus kita untuk Laudato Si, untuk sungguh-sungguh merengkuh alam secara utuh sebagai sahabat dan sesama dan saudara sebapa. Mudah-mudahan melalui ciptaan kita bertemu dengan Sang Pencipta. Amin. Tuhan memberkati Anda semua bersama keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku.